Usai perayaan Tahun Baru 2022 terdapat tren peningkatan kasus COVID-19, salah satunya di Bandara Soekarno-Hatta. Sudah ada rekan kami Revika Sibarani di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Dan juga Mahathir Muhammad di RSDC Kemayoran, Jakarta. Kita ke Revika terlebih dahulu. Revika, setelah adanya penemuan pekerja yang positif, adakah regulasi atau pengetatan pemeriksaan penumpang? Ya, Lovi dan pemirsa, benar setelah diketahui atau pasca 15 pegawai dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta ini terpapar COVID-19 varian Omicron, petugas dari pegawai di tempat ini, secara khusus dari Satgas COVID-19 Bandara Soekarno-Hatta, melakukan pengetatan kepada petugas yang berjaga di Terminal 3 kedatangan internasional yang melakukan tes PCR begitu di tempat ini dengan penumpang yang datang. Artinya mengurangi kontak erat sehingga setiap penumpang yang baru saja selesai melakukan PCR yang biasanya diarahkan ini menuju ke ruang antrian begitu atau ruang tunggu, ini langsung diarahkan menuju ke lokasi karantina demi mengurangi adanya penumpukan di tempat ini. Dan juga dapat diketahui memang dari deteksi Omicron ini terdapat awalnya pada 2 pegawai dari Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta kepada 1 pegawai dari iLab dan 1 pegawai dari Pharmalab yang akhirnya dilakukan tracing dan tracking oleh pihak bandara dan didapati ada 13 pegawai Pharmalab lainnya yang juga terpapar varian Omicron COVID-19 dan memang diketahui ini tinggal bersama di mes yang berada di lokasi Kalideres, Jakarta Barat. Dan dapat kami informasikan pula untuk situasi di tempat saya melaporkan saat ini memang dalam kondisi tidak terlalu padat. Dapat kami informasikan dari pihak Humas menyampaikan untuk kedatangan penumpang sendiri untuk hari ini mengalami penurunan mencapai 75.000 penumpang jika dibandingkan pada puncak arus balik momen Nataru yang terjadi pada 2 Januari lalu mencapai 84.000 penumpang, sehingga hari ini tidak terlalu padat begitu di lokasi tempat saya melaporkan, yakni di lokasi PCR dari penumpang internasional yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian juga berdasarkan dari ratas atau rapat terbatas pemerintah, salah satunya menyimpulkan untuk masa karantina dari para penumpang ini mencapai dari 14 hari dan 10 hari, ini akhirnya diganti menjadi 10 dan 7 hari sesuai dengan kriteria negara yang datang dari penumpang asal kedatangan. Dan untuk mengetahui dari update Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, saat ini sudah ada rekan kami Mahathir Muhammad di sana. Silakan Mahathir dengan informasinya. Ya, Revika, kalau laporan Anda mungkin mengenai menurunnya angka penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, namun terbalik di RSDC Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat ini mengalami peningkatan. Tadi disampaikan oleh Syafa di paket sebelumnya bahwa benar sekali peningkatan terjadi, bahwa kalau menurut data yang kami terima dari tanggal 30 Januari, maksud kami 30 Desember 2021, ini data yang kami terima, ini sebanyak 597 pasien pada tanggal 30 Desember 2021. Namun saat kami tiba hari ini, di tanggal 4 Januari 2022, berarti mengalami peningkatan, ini sebanyak 1.038 pasien. Artinya ini sebanyak kurang lebih 441 pasien yang sudah dirawat di Rumah Sakit Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat setelah dari jangka 30 Desember 2001 hingga 4 Januari 2022. Dan untuk pasien perharinya untuk di 4 Januari saja ini sebanyak 158 pasien yang baru saja masuk atau terkonfirmasi dirawat di RSDC Wisma Atlet, dan untuk pasien yang sembuh dari COVID-19 ini sebanyak 32. Namun kami belum dapatkan konfirmasi bahwa di manakah sebenarnya pasien dirawat di Omicron dan bagaimana proses penanganannya, apakah ada berbedanya, karena sejauh ini hanya tower 5 dan tower 6. Namun menurut data yang kami terima, ini baru saja kami terima dari ini dari pihak-pihak terkait yang bawah mengatakan, ini data yang kami terima dari Lembaga Independen International Global Initiative on Sharing All Influenza Data, bahwa terdeteksi sebanyak 164 orang. Namun ini belum dikonfirmasi kembali apakah benar data ini oleh pihak Kemenkes. Seperti itu, Syafa. Kembali studio. Baik, terima kasih Mahathir Muhammad melaporkan langsung dari RSDC Wisma Atlet. Sebelumnya ada Revika Sibarani langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.